Nggih Gusti, Ya, terkait dengan insiden yang kemarin di Keraton Kasunanan itu gimana Gusti? kok judulnya insiden toh? Jadi judulnya itu kedatangan pemerintah melalui Menteri Kebudayaan. Itu ada apa kan gitu. Kalau yang saya dengar itu kan awalnya itu kan ada apa namanya kegiatan judulnya itu ya, revitalisasi keraton dan pemanfaatan kawasan keraton untuk kepentingan double itu hand sama luar, maksudnya kepentingan umum juga kepentingan keraton. Maka dari itu saya dapat undangan dan juga ada hadir gitu. Karena ini kepentingannya pemerintah dengan keraton, bukan personal. Maka harapan saya loh ya, ini tentu akan bisa mendorong seluruh apa namanya wilayah keraton ini menjadi destinasi yang bisa berharga dan bersejarah, dan itu sudah bersejarah betulnya. Dari situlah maka tentu harapan saya nanti harus ada seperti yang pernah terjadi di tahun 85. 1985 itu kan keraton kebakaran. Itu Presiden Soeharto ini membuat panitia 13. Mudah-mudahan Pak Prabowo nanti melalui Menteri Kebudayaan bisa juga membuat apa namanya panitia revitalisasi ini. Jadi pemerintah langsung, kali kemarin kan Pak Dijon mengatakan pemerintah hadir ya. Nah hadir ini harus ditata, hadirnya bagaimana supaya nanti tidak rancu antara kehendak pemerintah dengan kehendak dinasti, maksud saya. Jadi ini kepentingan keraton secara keseluruhan harus terwakili orang-orang yang betul-betul paham keraton itu. Nah inilah makanya perlu nanti ke depan, ini kan belum final, itu ada sesuatu yang dilakukan lagi, yaitu rapat, terus nanti pemerintah siapa, disitulah nanti akan mengerucut tentang apa yang dimaksud. Karena keraton ini tidak seperti candi, Mas. Keraton ini monumen hidup, ada orang-orangnya, itulah, ada kegiatan budayanya di situ. Jadi cara nggarapnya harus betul-betul hati-hati, tidak seperti kawasan wisata yang lain yang memang itu ada yang buka lahan baru, ada yang memang lama ditata ulang kan gitu. Nah ini jelas keraton ini hidup, secara organisasi juga hidup, administrasi juga hidup. Ini perlu hati-hati. Maka saya depan mengatakan seperti yang dilakukan tahun 85 itu harus ada panitia khusus, itulah. Jadi ada pertanyaan monggo. Terkait dengan kemarin Pak Menteri meninjau kawasan di Keraton Solo, menurut jenengan mungkin yang Ya ini revitalisasi mungkin. Jadi inspeksi ini kan nanti bisa secara intuisi, secara yang kasat mata oleh beliau, biarpun agak terbatas tapi sudah ada blognya, itu tentu beliau bisa apa namanya menginta-inta atau merekayasa bagaimana cara menggunakan. Tentu tadi saya katakan di depan, tentu tidak bisa sepihak ya, nanti menjadi kacau lagi. Harus ada tim yang ditugaskan untuk itu, dan secara masukan mungkin dari yang lain bisa juga beri masukan dalam proses revitalisasi itu untuk apa, di mana, atau keseluruhan itu bisa dibagi dalam sektoral kan begitu. Ini yang perlu kita renungkan, kita rembuk supaya nanti ke depan tidak rancu. Masa begitu atau keluarga baru minum kopi kamu nongok kan ya nggak enak.
ini harus ada batas-batasan yang perlu maka saya ulang lagi seperti tahun 85 nih Pak Prabowo melalui Kementerian Budaya ini bisa membuat tim. Kalau dulu panitia 13 ya, ini apa gitu ya, harus dibuat. Maka supaya tidak tumpang suh antara kegiatan keraton sendiri dengan kegiatan panitia ini, tetapi terkait karena informasi dari panitia ini tentu mencari informasi dari keraton, mungkin data foto, mungkin data perpustakaan, mungkin data modeling dari cerita yang sudah tua-tua, itu seperti saya kemarin menceritain selama hampir 69 tahun atau 70 tahun ini saya kan bergelut di Keraton Surakarta, sehingga titik-titik itu agak hafal. Itu saya tidak agak lagi, hafal lagi itu malah. Kalau kondisinya seperti di dalam keraton seperti apa sih Gusti, mungkin bisa cerita sedikit? Ya, kondisinya memang seperti yang ada di Ngiringan itu loh, hampir itu. Ya, tapi juga ada yang masih mulus karena di tempat Ngiringan mana, Gus? Yang pojok Sore Mijayani loh. Oh, diesel itu. Ya, tempat listrik itu kan udah begitu itu udah ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Ini perlu dibuka dulu lalu kelihatan. Setelah kelihatan nanti bisa ditata. Kepentingannya kan ada dua kan, kepentingan melestarikan, terus kepentingan untuk umum. Artinya apakah ini bisa dikunjungi, batasan mana yang bisa, bagaimana. Seperti museum ketika dibuka pertama kan lewatnya Mandungan, depan keraton itu. Nah, ketika ini tempuan sama keluarga dan birokrasi, maka oleh PP 12 dipindah pintu samping. Di sini untuk tamu dan keluarga. Nah, mungkin begitu nanti penataannya. Jadi Gusti, kan kemarin itu tujuannya pemerintahan bagus ya, membangun atau revitalisasi dan lain-lain. Nah, kok kemarin ada semacam kesalahpahaman itu kenapa Gusti? Ya, jadi ini kan ada falsafah Jawa mengatakan benar belum tentu benar. Jadi betul itu belum tentu pas. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan itu. Jadi mungkin prediksinya itu beda. Mungkin ada perkiraan lain sehingga ini membuat pikiran yang berubah-ubah. Maka untuk supaya ini tidak berubah-ubah, itu harus ada pikiran yang prasangka-prasangka itu tidak lurus. Maka ini dibentuk tim khusus untuk ke situ. Nah, siapa yang ditunjuk tentu tadi saya depan katakan bahwa yang memang berpengalaman di keraton. Nah, tidak hanya membaca buku, itu nggak enak. Artinya bisa mengakomodir semua. Ya, saya kan hidup di keraton, saya pasir yang terkecil aja bisa tahu aja. Loh Gusti, sepertinya sudah ada tim 5 atau Gusti? Ya kalau ada itu alhamdulillah, saya belum tahu timnya kayak apa, atau kayak kemarin sudah dibacakan kayak apa. Ini kan nanti perlu kita tanyakan. Itu ada Gusti Tejo, ada Gusti Mung gitu nih. Ya kita tanyakan nanti itu, supaya saya bisa juga mengamati, bukan aku-akuan, tapi bisa ikut turun lah demi kebaikan keraton secara keseluruhan, juga mewakili mereka yang ada di luar sana barangkali tidak tahu, bisa lego gitu. Mungkin Gusti sebagai putra tertua dari Pakubono 12, Gusti punya pesan tersendiri terhadap. Sebetulnya bukan tertua, saya adik tertua dari UB 13 ya, yang seibu. Tapi yang lain kan juga bisa diadopsi untuk ini. Masalahnya ini kan untuk keraton secara keseluruhan. Harapan saya tadi supaya bisa terjadi pengakomodiran, pemahaman dari keseluruh putra sentono di dalam. Maka kemarin yang ditekankan oleh Pak Fadlizon supaya bisa membangun persatuan kesatuan ini.
disitulah yang dicanangkan, dan ini hanya khusus revitalisasi loh, tidak ngerembuk yang 2 atau 3, 4 itu enggak, khusus revitalisasi itu nanti rembuk lain itu beda. Artinya kehadiran Gusti Puger kemarin Ya. di sana menegaskan kalau Gusti Puger mendukung adanya revitalisasi keraton bersama Kementerian Kebudayaan seperti itu. Ya, jadi itu sejak dulu kan sudah begitu diagendakan dari Purbakala, dari Museum Pariwisata, dari yang dulu pasca. Ini yang perlu digarisbawahi ya, pasca pembangunan kembali keraton di tahun 1985 itu dibentuklah badan pengelola. Nah, badan pengelola itu isinya itu birokrasi pemerintah yang terkait ya, atau yang membantu itu kerjasama dengan keraton. Siapa keraton ditunjuk situ? Nah, itu badan pengelola. Tapi pada waktu itu saya nggak ngerti bisa mandul. Nah, ketika mandul maka ini saya kira daur ulang dari pembentukan badan pengelola yang pada waktu itu presidennya Pak Soeharto ya. Sekarang Pak Prabowo bisa membaca dari omongan saya ini, barangkali perlunya dibentuk panitia atau tim khusus yang nanti juga yang di dalam ini bisa jadi konsultan untuk cara narasumber. Jadi narasumber. Saya dulu pada waktu bangun keraton tahun 85 diperintah Ibu, kamu tanya sana. Ini gimana? Karena saya pada waktu itu pun saya belum pernah masuk ke situ secara keseluruhan. Saya harus diutus untuk tanya ke sana kemari. Nah, makanya ini Sentono bisa jadi narasumber di dalam juga. Nanti dari liter juga kita bisa melihat foto-foto atau tulisan. Nah, ini bisa menjadikan satu kesatuan revitalisasi keraton untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena WB12 ketika membuka museum tahun 1963 dan perpustakaan, ini berarti WB12 sudah menyumbang mencerdaskan bangsa ini kan itu. Nah, ini juga gitu, nanti ke depan harus ada ke sana. Biarpun bentuknya mungkin agak ke bisnis pariwisata barangkali nggih. Tapi juga ini bisnis pariwisata sama. Nanti museumnya jadi banyak, cuman harus ditata supaya tidak mengganggu kehidupan beradat di Keraton Surakarta. Saya gitu. Gitu, ini kan dari pihak Sasana Putra masih melakukan penolakan. Dari? Dari pihak Sasana Putra kayaknya masih melakukan penolakan. Saya kira tidak penolakan, karena itu hanya belum paham saja. Kalau kemarin sudah dipaham sudah selesai sudah. Ini hanya khusus ini, bukan apa-apa. Gitu. Jadi menolaknya itu mungkin karena belum paham. Maka ini perlu saya tegaskan, perlu dibentuk tim seperti panitia 13 itu loh. Jadi tidak rancu. Kalau pemerintah turun dengan tim, saya kira ada masalah. Sehingga kita yang bantu gitu. Gusti, kalau melihat peristiwa kemarin yang mana sudah viral dan tanggapan dari masyarakat juga menyayangkan hal itu. Kalau jenengan terus Ya, saya juga sebetulnya seperti masyarakat juga ya. Jadi ini karena apa ya? Namanya orang Jawa itu jaga susu, tidak kesuruh. Tapi nek orang ndang terus piye gitu lah. Nah, ini keraton juga gitu. Ini sudah sana sini sudah mau rontok gitu. Maka ini perlu datanglah kepedulian itu, karena keraton ini juga termasuk di dalamnya Republik ini, maka ini penting untuk itulah. Kesalahpahaman itu karena karena adanya dua insan ini, maka kan dikira untuk kayak ini, nanti tiba-tiba ini, ternyata kan setelah dijelaskan bahwa ini hanya sebatas itu, udah lerem, nggak ada apa-apa. Nah, itu rembuk yang itu lain. artinya untuk saat ini bisa dijadikan sebatas revitalisasi. Iya, itu. Jadi supaya dan yang lain-lain itu kan nanti. Gitu. Ini setelah ambruk tuh, setelah rontok ini kan
tanggung Iya. jawab ya. Ini jadi di dalam predikat kerajaan Islam keraton ini Allah memerintahkan jadilah orang yang bijak. Hanya kita bijaki dulu supaya ke depan juga kita tidak disalahkan. Sip. Mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangane. Artinya mumpung masih banyak bisa ditanya, segera jalankan. Kalangannya jembar bisa tanya kemana-mana. Ini falsafah nih. Jadi ini perlu ditangkap menjadi sebuah pengingat bahwa kita itu segera mumpung cinom jangkai Jawa tuh bahasanya gitu loh. Artinya tim nanti harus merangkul pihak. Ya makanya saya harapkan nanti akan terbentuk. Ini kan belum ada terbentuk. Kalau ada pun saya belum tahu anunya, randolnya. Kenapa harus 13? Enggak 13 dulu kayak 13 ada tim gitu maksudnya. Gusti, terakhir mungkin harapannya, Oke. penegasan seperti apa? Ya, tegasan saya ini nanti bisa double maker Mas. Kepentingannya. Satu seperti pembukaan museum dan perpustakaan ini untuk mencerdaskan bangsa juga nanti ini revitalisasi juga ke situ arahnya. Apa toh janjane keraton itu? Biarpun ada kisi-kisi yang belum blak tapi dikasih keterangan yang belum bisa lolos itu ya. Nanti tahu keraton apa namanya secara umum, oh kayak ginilah keraton sebetulnya kehidupannya. Jadi jangan sampai salah paham, salah ke arah yang tidak baik. Jadi saya udah pernah bilang sama Mas, aku berat tuh jadi putra raja tuh. Pikirnya enak, berat tugasnya banyak, aturannya banyak, gitu. Abot itu loh. Jadi ini yang perlu dipahamkan kepada seluruh kerabat kerajaan ini bahwa ini beban buat yang menjalankan. Jadi bantulah pemerintah untuk ikut serta yang sudah disepakati keraton dengan pemerintah masa UB12 gitu. Ini kita tinggal melanjutkan. Kita hati-hati jangan sampai salah langkah. Maka saya mohon dari pemerintahan Pak Prabowo ini yang sudah memerintahkan kementeriannya untuk cawe-cawe ini mudah-mudahan jalan lancar dan seluruh bangsa Indonesia ini mungkin dunia bisa melihat keraton dengan detail dan dengan nanti dibikinnya kisi-kisi dalam apa namanya YouTube atau dalam apa aja ya nanti bisa ke depan pakai teknologi. Nggih. Matur sembah nuwun Gusti.